kelas 12 IPA 1 SMAN 21 Jakarta. Nah, di video kali ini ada yang tahu nggak sih mau bahas apa? Jadi di video kali ini aku bakal bahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, sebelumnya aku udah ngelakuin praktik nih selama seminggu pertumbuhan tanaman kacang hijau. Sebelum ngebahas itu, ada yang tahu nggak sih tahap awal perkembangbiakan tumbuhan kacang hijau itu apa? Jadi, tahap awal perkembangbiakan tumbuhan kacang hijau ini adalah perkecambahan. Nah, perkecambahan itu ada dua jenis. Yang pertama, perkecambahan epigel. Perkecambahan epigel ini perkecambahan yang dimana kotiledon muncul ke permukaan tanah. Dan yang kedua ada perkecambahan hipogel. Kalau perkecambahan hipogel ini adalah perkecambahan yang dimana kotiledon tetap berada di dalam atau di bawah tanah. Nah, tumbuhan kacang hijau sendiri ini termasuk ke dalam perkecambahan epigel. Nah, contoh perkecambahan epigel lainnya adalah seperti kacang tanah, pepaya. Kalau misalkan perkecambahan hipogel itu seperti tumbuhan jagung, padi, alang-alang, dan juga gandum. Nah, setelah ini aku bakal bahas dan ngasih tau ke kalian foto-foto per hari yang aku lakuin selama praktek pertumbuhan kacang hijau. Ini merupakan foto pertumbuhan kacang hijau aku dari hari pertama sampai hari ke-7. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa ya dari kacang yang sama kok bisa pertumbuhan yang beda kayak gitu? Nanti aku bakal bahas ya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Sekarang aku mau bahas tahap-tahap perkecambahannya dahulu. Tahap-tahap perkecambahannya itu ada 5. Yang pertama, imbibisi. Imbibisi merupakan proses penyerapan air yang dilakukan melalui mikrofil atau testa. Nah, air yang di dalam biji tersebut dapat mengaktifkan hormon dan enzim. Yang kedua adalah proses sekresi hormon dan enzim. Hormon yang bekerja adalah hormon giberelin. Hormon giberelin ini dapat mengaktifkan enzim amilase dan protease dalam proses pembuatan makanan. Yang ketiga adalah hidrolisis cadangan makanan. Nah, hidrolisis ini merupakan proses pengubahan amilum oleh enzim amilase dan menjadi glukosa dan protein oleh enzim protease lalu kemudian menjadi asam amino. Yang keempat adalah proses pengiriman bahan makanan yang terlarut dan hormon ke daerah titik-titik tumbuh. Nah, daerah titik tumbuhnya itu ada 2. Yang di atas itu menjadi plumula atau yang kemudian akan menjadi daun, dan yang di bawah atau radikula yang kemudian menjadi akar. Proses yang terakhir, yaitu yang proses kelima, adalah proses asimilasi. Asimilasi ini merupakan proses pembuatan makanan atau fotosintesis yang sudah tidak perlu menjadi cadangan makanan lagi. Sekarang kita bakal bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanamannya. Nah, ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ada gen dan hormon. Gen merupakan pembawaan sifat turunan kepada generasi selanjutnya. Dan yang kedua itu adalah hormon. Hormon itu ada hormon auksin dan hormon giberelin. Hormon giberelin sudah kita bahas tadi, hormon auksin abis ini kita bahas lebih lanjut ya. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada 6. Yang pertama suhu, air, cahaya, kelembapan, udara dan tanah, derajat keasaman atau pH, dan yang terakhir cahaya. Nah, di foto-foto yang aku tunjukin tadi selama seminggu, kalian lihat kan bedanya di tempat gelap sama di tempat terang apa? Nah, kalian lihat dari hari pertama sampai hari ke-7, yang di tempat terang pasti itu batangnya lebih pendek, dan yang di tempat gelap itu batangnya lebih tinggi. Mengapa seperti itu? Yuk bahas lebih lanjut. Seperti yang kita lihat pada praktik yang udah aku lakuin selama 7 hari tadi, suhu yang berada di tempat terang jelas lebih tinggi dibandingkan suhu yang berada di tempat gelap. Karena tanaman kacang hijau yang berada di tempat terang itu terkena cahaya matahari dan lebih optimal untuk membuat batang dan daun terlihat lebih segar, dan daun pun berwarna hijau. Nah, kalau di tempat gelap ini menyebabkan daun pada tanaman kacang hijau ini lebih kuning dan terlihat pucat, serta menyebabkan tanaman tersebut menjadi agak layu. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, itu adalah faktor
eksternal air. Nah, air ini merupakan salah satu faktor yang paling penting bagi tumbuhan kacang hijau ini. Nah, air ini dapat mempercepat laju perkecambahan, kemudian dia melarutkan zat. Dan yang ketiga, fungsinya ini adalah membantu menghantarkan unsur-unsur hara dan hasil fotosintesis pada tanaman. Nah, air yang cukup ini dapat membantu pertumbuhan panjang bentang dan inhibisi pada proses perkecambahan tanaman kacang hijau tadi. Yang ketiga, kelembapan udara dan tanah. Kelembapan udara ini mempunyai pengaruh besar terhadap proses transpirasi tumbuhan. Jika tingkat kelembapan udara suatu tempat itu cukup rendah, maka akan membuat laju transpirasi tanaman menjadi meningkat. Nah, hal ini dapat meningkatkan penyerapan air dan unsur hara tumbuhan. Kelembapan itu ada yang rendah dan ada yang tinggi. Kelembapan udara yang rendah seperti kita dapat lihat di pantai, gurun, dan itu menyebabkan tanaman yang homogenitas. Begitu juga kelembapan udara yang tinggi seperti kita lihat pada gunung, itu menyebabkan tumbuh-tumbuhannya menjadi heterogenitas. Nah, yang kedua itu kelembapan tanah. Kelembapan tanah juga sama membuat penyerapan air oleh tanaman menjadi meningkat dan menurunkan laju penguapan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan menjadi cepat, begitu juga dengan mempercepat pertumbuhan tanaman berbiji seperti kacang hijau yang sudah kita perhatikan tadi. Yang keempat, cahaya. Cahaya ini berperan dalam proses fotosintesis dan asimilasi. Cahaya juga mempercepat laju pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Ada beberapa gejala yang dipengaruhi oleh cahaya. Ada 3. Yang pertama, etiolasi. Etiolasi ini merupakan peristiwa pertumbuhan yang terlalu cepat karena tidak adanya cahaya. Nah, tumbuhan tersebut tidak dapat menghasilkan makanan karena terdapat hormon auksin yang ada pada tanaman itu. Nah, hormon auksin ini merupakan hormon yang sangat sensitif terhadap cahaya dan menyebabkan tanaman tumbuh lebih tinggi. Seperti praktik yang sudah kita lakukan, tanaman yang berada di tempat gelap itu lebih tinggi karena hormon auksinnya tidak terganggu, dan tanaman yang berada di tempat terang itu memiliki batang yang lebih rendah karena hormon auksinnya terganggu oleh cahaya dan kemudian menyebabkan tanaman dapat berfotosintesis, kemudian daunnya menjadi hijau dan segar. Nah, yang kedua itu adalah fototropisme. Nah, fototropisme ini merupakan proses pertumbuhan ke arah datangnya cahaya. Bagian belakang tumbuhan yang tidak terpapar cahaya menyebabkan konsentrasi hormon auksinnya itu tinggi, dan hormon auksin yang tinggi ini menyebabkan sel-selnya lebih panjang sehingga ada efek belok ke arah cahaya. Kemudian bagian tumbuhan yang terpapar cahaya memiliki konsentrasi hormon auksin yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan tersebut lebih pendek dan tidak tumbuh memanjang. Kemudian yang ketiga itu ada fotoperiodisme. Fotoperiodisme ini merupakan reaksi fisiologis dengan pengaruh panjang siang malam, yaitu berupa respon perkembangan tanaman. Nah, itu tidak ada 3, yaitu short day plant, natural day plant, sama long day plant. Yang kelima, nutrisi. Nutrisi ini merupakan sumber makanan bagi tumbuhan. Nutrisi terbagi menjadi 2, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ini merupakan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Contohnya seperti fosfor, magnesium, karbon, sulfur, kalium, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan kalsium. Nah, kalau mikronutrien merupakan nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya tembaga, boron, mangan, klor, molibdenum, seng, besi. Nah, itu merupakan contoh dari nutrisi-nutrisi yang ada pada tanaman. Yang terakhir adalah derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH ini juga sama seperti faktor lainnya. Dia ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman.
Ada beberapa tanaman yang tidak bisa tumbuh dikarenakan pH tanahnya tidak cocok atau tidak sesuai dengan tanaman tersebut. Jadi, menyebabkan tanaman itu mati dan kemudian tidak bisa tumbuh. Tapi, ada banyak tanaman juga yang tidak memerlukan pH untuk tumbuh. Jadi, dia bisa tumbuh optimal dan metabolismenya berjalan dengan baik. Setelah kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, kalian udah tahu kan perbedaannya yang tempat terang sama di tempat gelap gimana? Nah, sekarang kita analisis variabel penelitian dan hasil grafik pertumbuhannya gimana yuk? Nah, variabel penelitian itu ada 3, variabel bebas, terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas itu adalah intensitas cahayanya. Nah, variabel terikat itu pertumbuhan kacang hijau, panjang batang, dan daunnya. Dan yang terakhir, variabel kontrol itu merupakan ukuran gelas, jumlah kapas, dan jumlah kacangnya. Nah, kalau grafik pertumbuhannya, kalian dapat lihat ya. Setelah kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau, terus grafik, variabel penelitian, dan tahap-tahap perkecambahannya, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian kesimpulannya gimana biar kalian ngerti juga nih. Nah, jadi setelah praktik yang aku lakuin sama 7 hari ini, kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari ini, hormon auksinnya tidak terurai, dan kacang hijau yang terkena cahaya matahari ini, hormon auksinnya terurai. Hormon auksin ini mempengaruhi pertumbuhan panjang batang maupun yang di tempat terang maupun tempat gelap. Nah, konsentrasi hormon auksin yang tinggi ini menyebabkan sel-selnya lebih panjang, seperti yang kita lihat pada tumbuhan kacang hijau di tempat yang gelap. Nah, begitupun dengan konsentrasi hormon auksin yang rendah membuat sel-selnya lebih pendek, seperti yang kita lihat pada pertumbuhan kacang hijau di tempat terang. Nah, itu kesimpulan dari aku. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan kalian bisa mencoba mempraktikkannya di rumah ya. Jangan lupa, belajar itu dapat membuat kalian proud nantinya. See you.